Selamat siang teman-teman, bersama saya Nur Hasanah dari program studi Rekayasa Sistem Komputer dengan NIM H10512211071. Nah, di sini kembali lagi saya akan membahas tentang semester proyek 2, di mana di sini saya akan mengambil studi kasus yang mana di bidang UMKM untuk digitalisasi bisnis. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, UMKM di Pontianak ini memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai sektor kuliner, kerajinan, fashion, dan lain-lain. Nah, mayoritasnya pasti masih mengandalkan penjualan secara offline, toko fisik atau pasar tradisional. Nah, dengan keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, jadi menyebabkan pertumbuhan bisnis yang terhambat. Nah, dalam perkembangan teknologi, pastinya internet ini menawarkan peluang untuk memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Baik, kita akan lanjut ke deskripsi masalah, yang mana keterbatasan jangkauan hanya melayani pelanggan lokal atau yang datang secara langsung ke lokasi atau ke toko tersebut. Kedua, ada kurangnya visibilitas, yang mana produk dan jasa kurang dikenal oleh masyarakat di luar wilayah Pontianak. Nah, selanjutnya ada proses operasional manual. Nah, yang mana pencatatan stok, transaksi, dan manajemen pelanggan masih dilakukan secara manual, yang rawan kesalahan dan kurang efisien. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan teknologi. Banyak pelaku UMKM ini belum memahami secara manfaat platform digital untuk berbisnis. Nah, untuk identifikasi masalah utamanya, yang pertama ada infrastruktur digital, yang mana belum adanya sistem penjualan online dan manajemen bisnis yang terintegrasi. Kedua, ada sumber daya manusia, yang mana kurangnya keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan digital marketing. Yang ketiga, ada akses pasar, yang mana terbatasnya saluran distribusi dan promosi yang hanya bermanfaat atau bersifat konvensional. Yang terakhir ada manajemen bisnis, yang mana proses administrasi dan operasionalnya yang belum terstandarisasi. Baik, untuk selanjutnya ada analisis stakeholder, yang mana untuk pertama yaitu pelaku UMKM sendiri. Karena sebagai pemilik bisnis, mereka ini membutuhkan solusi digital, yang mana untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan membuat operasional mereka itu menjadi lebih efisien. Nah, kedua ada konsumen, yang mana untuk mendapatkan kemudahan akses untuk melihat dan membeli produk kapan saja dan dari mana saja, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan produk mereka inginkan. Yang ketiga ada pemerintah daerah. Nah, jadi sebagai pemerintah daerah ini juga berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, yaitu dengan memfasilitasi pelatihan dan mendorong program digitalisasi UMKM agar lebih maju. Dan yang keempat, ini ada penyedia layanan digital. Jadi di sini akan menyediakan infrastruktur teknologi, yang mana platform aplikasi serta layanan pendukung seperti pembayaran online dan pengiriman barang. Nah, dan yang terakhir ada komunitas UMKM. Jadi di sini berperan sebagai wadah berbagai pengetahuan. Jadi dalam ini kita bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling mendukung dalam proses adaptasi teknologi. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional, yang mana fungsi yang harus dimiliki sistem yaitu ada manajemen produk, yang mana ada input, edit, hapus data produk, dan tampilan katalog. Dan yang kedua ada transaksi online. Dalam transaksi online ini ada proses pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi order. Dalam selanjutnya yaitu manajemen pesanan, yang mana di sini ada tracking status, pengiriman, dan riwayat transaksi. Yaitu selanjutnya ada manajemen stok. Nah, dalam manajemen stok ini ada pemantauan ketersediaan barang secara real time. Dan yang terakhir yaitu adalah laporan penjualan. Di sini ada generate laporan harian, mingguan, dan bulanan. Oke, untuk selanjutnya ada analisis kebutuhan non fungsional. Jadi setelah ada kebutuhan fungsional, tentunya kita di sini membutuhkan kebutuhan non fungsional, yang mana ada kemudahan penggunaan, yang mana di sini ada antarmuka yang simpel dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Nah, kedua ada aksesibilitas, yang mana ini bisa diakses
melalui berbagai perangkat, bisa dari HP, laptop, dan tablet. Nah, untuk keamanannya sendiri, di sini pelindungan data pelanggan dan informasi transaksi lebih aman. Nah, selanjutnya ada kinerja. Jadi di sini sistem berjalan cepat dan responsif. Yang terakhir ada skalabilitas dalam dikembangkan sesuai pertumbuhan bisnis. Oke, selanjutnya ada analisis resiko proyek. Nah, di sini tentunya ada kurangnya minat atau kemampuan adaptasi pelaku UMKM, yang mana dampaknya yaitu proyek tidak berjalan optimal dan tujuan digitalisasinya sulit tercapai. Untuk mitigasinya yaitu memberikan pelatihan yang mudah dan dipahami serta berdampingan intensif selama masa transisi. Nah, kedua ada kendala infrastruktur internet di beberapa wilayah. Nah, jadi nampaknya tersendiri yaitu akses ke sistem menjadi lebih lambat atau terputus mengganggu operasional. Untuk mitigasinya yaitu dengan merancang aplikasi yang ringan dan tetap bisa berjalan lancar meskipun ada jaringan internet yang terbatas. Ketiga ada biaya implementasi yang tidak terduga. Nah, jadi untuk dampaknya ini yaitu ada anggaran menjadi membengkak dan melebihi kapasitas keuangan. Jadi untuk mitigasinya yaitu dengan membuat perencanaan yang mana untuk anggaran yang lebih detail, realistis, dan menyisakan dana cadangan. Untuk terakhir yaitu ada risiko keamanan data dan privasi. Nah, dampaknya tersendiri yaitu kepercayaan pelanggan dan penjual bisa menurun jika data bocor. Untuk mitigasinya yaitu menerapkan standar keamanan yang baik, enkripsi data, dan menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Baik, selanjutnya itu perencanaan proyek timeline, yang mana analisis kebutuhan dan desainnya, waktu dan estimasinya yaitu minggu 1 pertama kita melakukan pengumpulan data kebutuhan pengguna dan merancang tampilan serta struktur sistem. Kedua ada pengembangan sistem yang mana estimasinya itu minggu ketiga dan keenam. Jadi proses pembuatan aplikasi dan website sesuai dengan desain yang telah disepakati. Ketiga ada pengujian atau testing, yang mana estimasinya itu adalah minggu ketujuh, yang mana kita akan mengecek keseluruhan sistem untuk memastikan tidak ada error dan berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Selanjutnya ada pelatihan pengguna. Jadi untuk di sini kita menggunakan waktu yang mana di minggu ke-8. Jadi di sini kita memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM agar bisa menggunakan sistem dengan lancar. Untuk selanjutnya ada implementasi dan launching waktunya yaitu di minggu ke-9. Jadi sistem yang mulai digunakan ini secara resmi dan dipublikasikan kepada masyarakat yaitu ke minggu ke-9. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi ini dilakukan di minggu 10 dan 12, yaitu dengan memantau kinerja sistem dan menerima masukan dan perbaikan di masa mendatang. Oke, selanjutnya ada desain solusi sistem arsitektur. Di arsitektur sistem ini kita menggunakan front end, yang mana tampilan antarmukanya untuk pengguna yang berbasis website atau aplikasi mobile. Kedua ada back end, yang mana server, database, dan logika bisnis yang mengelola data. Selanjutnya ada infrastruktur. Di sini ada cloud hosting untuk memastikan aksesibilitas dan stabilitas. Terakhir ada integrasi, yang mana ini terhubung dengan gateway, pembayaran, dan layanan pengiriman. Baik, untuk selanjutnya kita ke desain alur sistem. Nah, jadi di desain alur sistemnya ini kita akan mendapatkan 7 langkah alur dalam sistem ini. Pertama, ada pelanggan mengakses platform digital. Selanjutnya ini pelanggan bisa melihat katalog produk dan melakukan pemesanan. Jadi sistem di sini akan mencatat pesanan dan mengirim notifikasi ke penjual. Nah, sebagai penjual ini akan memproses pesanan tersebut dan mengatur ke pengirim. Jadi, sebagai pelanggan kita akan melakukan pembayaran melalui gateway yang tersedia. Nah, selanjutnya ini adalah sistem akan mencatat transaksi dan memperbaharui data stok secara otomatis. Dan yang terakhir, laporan penjualan dihasilkan untuk analisis bisnis ini untuk keperluan dari penjual. Baik, jadi untuk yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sebagai kesimpulan di sini, digitalisasi bisnis ini sangat penting bagi UMKM di Pontianak karena untuk keluar dari keterbatasan pasar lokal atau tradisional tadi, ini juga dapat meningkatkan daya saing ke pasar yang lebih luas. Nah, untuk rekomendasinya ini, di sini kita akan segera membangun platform penjual secara online yang mana user friendly tentunya mudah dipahami untuk orang awam sekaligus.
Kedua, ada memberikan pelatihan digital marketing dan manajemen bisnis kepada pelaku UMKM. Ketiga, ada mendapatkan dukungan dari pemerintah dan dari pihak terkait untuk program digitalisasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Nah, jadi cukup sekian untuk pemaparan materi tentang bidang UMKM, digitalisasi bisnis. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan selamat beraktivitas.